Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wisprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Pelet Sang Pembantu bagian kelima. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita terbaru dari saya. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. "Apa kamu bilang, Mbak?" ucap dokter muda itu menegaskan. "Iya, aku siap," ucap Yati tak kalah tegas. "Siap apa?" ujarnya seraya tertawa. "Siap mematahkan sihir itu. Aku yakin kita pasti bisa. Aku siap menikah denganmu, apapun resikonya." "Hah, Mbak Yati ngomong apa? Hati-hati Mbak kalau bicara." Sesaat tampak dokter Ardi memicingkan mata, mencari kebenaran atas ucapan wanita di depannya. "Dokter, jangan berpikir aku mau menikah dengan dokter karena ketampanan dan kekayaan. Aku tak butuh itu semua," ucapnya lagi. "Jadi, untuk apa Mbak menikah denganku? Dengan resiko sebesar itu? Itu pemikiran gila," ucap dokter muda itu dengan mata terpicing. "Ingat Mbak, pernikahan itu resiko besar. Mbak baru ditinggal di rumah saja sudah begini. Bagaimana kalau sampai kita menikah?" "Tak masalah, aku siap. Hitung-hitung balas budi. Selama ini aku banyak berhutang budi denganmu dok. Dan aku rasa kematianku nggak bakalan merubah apapun di dunia ini," ucap Yati dengan mata menerawang. Terlihat tatap mata keputusan di sana. Dokter Andri berdiri. Sesaat didatanginya jendela. "Itulah yang kumaksud Mbak. Mbak Yati ini mau menjadi pengantin saya hanya karena putus asa, hanya karena patah hati. Padahal bukan itu yang kucari Mbak. Aku mencari orang yang benar-benar bisa menerimaku apa adanya, dan aku pun akan mencintai dirinya apa adanya. Bukan sekedar yang memang tidak punya harapan hidup dan menikah dengan saya hanya buat pelarian saja. Aku tidak mau hal itu terjadi. Aku mau di pernikahanku nanti hanya dengan orang yang mencintaiku dan aku pun mencintainya." "Ya sudah Mbak, istirahat dulu saja. Mungkin dengan sedikit istirahat bisa membuat pikiran Mbak normal lagi," ucapnya seraya tertawa sambil berlaru, membiarkan Yati termangu memahami ucapannya. "Mbak, bagaimana kalau sakit Mbak ini dibawa ke alternatif saja?" "Maksud Mbok?" "Ya gitulah, dibawa ke orang pintar saja daripada lama-lama di sini tidak ada perubahan." Sesaat Yati terdiam tanpa menimang-nimang. "Bagaimana?" ulang Bu Minah. "Kalau aku sih mau saja Mbok, tapi coba Mbok bilang dulu ke dokter Andri. Barangkali beliau punya pertimbangan lain," ucap Yati. Bagaimanapun dia tidak mau dianggap lancang. Dokter Andri adalah penanggungnya saat ini. Justru tadi Mbok berpesan dengannya dan mengatakan hal ini. Dokter bilang terserah Mbak Yati saja. Sepertinya beliau oke, ucap Mbok Minah lagi. "Kalau begitu saya juga oke Mbok." "Baiklah, nanti Mbok bilang ke Andri untuk mengatur waktunya," ucap Bu Minah tersenyum senang. Terlihat tiba-tiba gembira dari wajah tuanya. "Sudah makan belum Mbak?" "Belum Mbok," ucap Yati malu. "Ya sudah, ayo makan dulu. Kebetulan Mbok bawakan makanan dari rumah. Lebih enak daripada makanan di rumah sakit yang hambar," ucap Bu Minah lagi. "Makasih ya Mbok," ucap Yati terharu. Sungguh beruntung ia dipertemukan dengan orang-orang baik seperti mereka. Alhamdulillah ya Allah.
Mbak Yati, panggil dokter Andri mengagetkan Yati yang lagi-lagi tampak termenung. Seolah tidak ada lagi kegiatan yang lebih penting dibandingkan melamun. Iya dok, ada apa? Tanya Yati perlahan. Suaranya terdengar sangu, mungkin diakibatkan banyak tangisan akhir-akhir ini. Terlihat dokter tampan itu masuk ke ruangannya dengan langkah pelan. Mbak, siap kalau mau dibawa ke orang pintar? Yati tak langsung menjawab. Ditatapnya dokter Andri. Tak disangkanya jika orang berpendidikan setinggi dokter Andri ternyata masih juga percaya dengan paranormal. Maksud saya tidak ada salahnya jika kita mencoba pengobatan alternatif. Toh kesembuhan bukan hanya didapat melalui media saja, Mbak. Siapa tahu Allah akan memberikan kesembuhan dari jalan yang lain, ujar dokter Andri seolah tahu apa yang ada dalam pikiran Yati. Bagaimana, Mbak? Ulang dokter Andri lagi. Jika menurut dokter itu lebih baik, saya mau saja, dok, ujar Yati pasrah. Ia tak mau menentang ucapan dokter tampan itu. Maaf ya dok, sejak aku ketemu dokter selalu saja merepotkan. Entah dengan cara apa aku bisa membayar kebaikan dokter. Sudah mbak, jangan terlalu dipikir. Memang sudah tugas manusia untuk saling tolong menolong. Mungkin juga suatu kali saya akan membutuhkan pertolongan Mbak Yati, ujar dokter seraya tersenyum manis. Mata Yati berkaca-kaca. Ia terharu dengan semua kebaikan hatinya, kebaikan orang yang sebenarnya bukan siapa-siapa baginya. Mereka adalah orang asing yang kebetulan dipertemukan dalam sebuah kecelakaan. Dan anehnya lagi, kecelakaan itu seolah menjadi titik pangkal tidak terpisahnya mereka sampai saat ini. Mbak Yati, kok malah melamun? Yuk kita berangkat sekarang, ujar dokter Andri seraya membangunkan Yati dari lamunannya. Dengan sedikit bantuan dari Mbok Mina, Yati berhasil diangkat ke kursi roda dan bersiap menuju pengobatan. Selesai dokter Andri menceritakan permasalahan tentang masalah Yati kepada Kong Pitun. Tampak sesaat lelaki tua itu termenung. Jadi Mbak Yati ini kedatangan sosok wanita itu. Iya Kong, terlihat sangat menyeramkan. Tubuhnya rusak, tulang belulangnya mencuat dari tubuhnya. Dan saat dia menunjukkan jemarinya pada saya, mendadak terasa lemas, seperti tulangku dilolosinya. Rupanya masalah tempo hari belum selesai ya, gumam Kong Pitun seraya menghisap rokoknya. Masalah apa Kong? Sebenarnya begini, wanita itu siapa nama anak gadis pembantu keluargamu itu, Andri? Melati Kong, ucap Andri tegas. Ya, dia belum bisa merelakan si Andri ini menikah dengan siapapun. Bahkan sudah pernah juga mencoba melakukan percobaan pembunuhan. Tetapi alhamdulillah Allah masih mengizinkan Andri hidup hingga sekarang. Namun karena Melati itu akhirnya tewas dan menjadi arwah gentayangan, maka dia tidak akan merelakan dokter Andri ini dekat dengan siapapun. Maaf Kong, dalam arti apa ya? Kong Pitun tak menjawabnya. Dia menyerahkan cerita selanjutnya pada dokter Andri. Sebenarnya dulu pernah beberapa kali saya dekat dengan seorang perempuan, bahkan berniat untuk menjalin hubungan serius, tapi semuanya tewas secara mengenaskan. Iren, anak dokter Pratopo, kenalan ayahku, cantik, pintar, model dan calon dokter. Kami menjalin hubungan cukup dekat, bahkan sempat pula mengutarakan maksud pada ayahnya. Namun nasib buruk memisahkan kami.
Tepat di ulang tahun ke-20, secara tiba-tiba dia mengalami kebutaan, juga kelumpuhan. Sempat beberapa bulan dirawat di rumah sakit, namun akhirnya Allah lebih sayang padanya. Dia mengembuskan napas terakhirnya tepat di hari jadi kami. Dokter Andri terdiam, wajahnya menunduk seperti menyembunyikan sesuatu yang begitu kelam dan tak ingin dikenang lagi. Gadis kedua namanya Amel, mahasiswa kebidanan yang kebetulan magang di rumah sakit yang sama, teman dari Suster Sherlina. Tentu kau sudah pernah berkenalan dengannya. Dari kegiatan magang itu, lama-kelamaan kami mulai dekat dan 3 bulan kemudian kami setuju untuk jadian. Namun di bulan kelima tiba-tiba dia kehilangan kesadaran. Maksudnya dok? Tanya Yati penasaran. Ya, ia kehilangan akal sehatnya. Ia mengalami kegilaan. Bukankah di rumah sakit pun ada dokter jiwa? Ucap Yati penasaran. Sudah tak kurang-kurang kami berusaha, namun semua usaha kami sia-sia. Tak ada satupun yang berhasil mengurangi penderitaannya. Setiap saat mau berontak, bahkan dalam sehari harus menjalani suntikan pengendur saraf beberapa kali. Sungguh aku tak kuat untuk mengenangnya. Air mata tampak menetes dari pipi lelaki tampan itu. Terlihat kesedihan yang teramat sangat. Dan beberapa bulan kemudian dia ditemukan tewas di kamarnya dengan leher menganga akibat sayatan pecahan kaca dari kamarnya sendiri. Yati terbelalak. Ia bunuh diri. Tak ada satu orang pun yang mempergokinya. Hanya saja tampak dari rekaman CCTV kamarnya. Terlihat ia seperti dipaksa oleh sesuatu kekuatan lain untuk menggorok lehernya sendiri. Kembali dokter Andri bercerita pelan. Setelah itu lama sekali aku tak mampu menjalin hubungan serius dengan orang lain. Bahkan tak ada satupun perempuan yang kuajak tinggal di rumah kami. Bahkan ibuku pun beserta adikku akhirnya memilih tinggal di Amerika demi menghindari nasib buruk yang mungkin menimpa kami. Sebenarnya permasalahannya simpel dan jawabannya pun tak kalah sederhana. Hanya saja diperlukan sebuah kekuatan hati yang luar biasa besar, yang siap untuk menerima apapun resikonya. Dokter Andri harus menikah, ucap Kong Pitun tegas. Menikah? Engkong bercanda, ucap dokter Andri seraya tersenyum sinis. Sepertinya tidak mungkin. Aku tak tega dengan mereka. Setiap wanita yang dekat denganku pasti tewas entah dengan jalan apapun. Bukankah itu artinya sama saja memberikan umpan bagi arwah penasaran itu? Lanjut dokter Andri lagi. Tidak, jawab Kong Pitun tegas. Tidak. Semua keheranan dengan ucapan Kong Pitun. Lihatlah dia, ucap Kong Pitun pada Mbok Minah. Beliau telah bekerja di rumah dokter Andri selama 3 tahun dan tidak ada kejadian apapun padanya, ucap Kong Pitun kalem. Tapi mengapa selain gadis itu tewas, Kong? Tentu saja kita tarik benang merah di situ. Dari awal pertemuan kalian itu adalah untuk bisa menikah denganmu. Artinya di alam bawah sadarmu sudah terbangun ungkapan bahwa kalian akan melakukan hubungan lebih dekat dalam arti menikah. Dan itulah yang memanggil sinyal kepada arwah penasaran itu untuk melakukan pembunuhan. Sedangkan dengan wanita ini, niatmu sama sekali tidak ada keinginan untuk menjalin hubungan lebih dekat. Betul kan? Tanya Kong Pitun lagi. Betul, Kong. Artinya dokter Andri bisa menikah dengan Mbok Minah untuk mematahkan sihir itu? Tanya Yati penasaran. Yap, betul sekali. Kong Pitun seraya menghisap rokoknya. Sementara dokter Andri
dan Bu Mina tampak kebingungan. Mereka heran dengan ide gila lelaki tua itu. "Saya menikah dengan Bu Mina?" ucap Dokter Andri heran. Mereka saling berpandangan, masih belum bisa menerima pemikiran aneh seperti itu. Bagaimana mungkin Dokter Andri yang muda dan tampan akan menikah dengan wanita yang lebih pantas dipanggil ibu atau bahkan neneknya. Dokter Andri tampak mesibuk garuk-garuk kepala, sementara Pok Mina tersipu malu di sudut ruangan. "Apa tidak ada cara lain, Kong?" tanya Dokter Andri, seolah tak sepakat dengan ucapan Kong Bidun. "Ada, tapi yang ini belum teruji," ucap Kong Bidun seraya menatap Yati. "Maksud Kong?" "Begini, aku mau tanya kepada kalian berdua. Tolong dijawab dengan jujur." "Baik, Kong." "Karena ini menyangkut tingkat keberhasilan kalian." "Baik," ucap Dokter Andri mantap. "Nak, kamu dulu Nak Andri. Apa kamu punya perasaan khusus pada Yati?" "Hah?" Dokter Andri tak langsung menjawab, seakan ia ragu dengan jawaban yang akan diutarakan. "Nah, bagaimana Nak Andri?" "Saya tak tahu, Kong," ucap Dokter Andri lemah. Aku tahu persis jawaban yang ada di hatimu. Jauh di lubuk hatimu, sebenarnya kamu cukup tertarik. Namun karena berbagai kondisi, engkau berusaha menafsirkan perasaanmu. Benar?" tanya Kong pelan. Iya Kong, saya ini sudah cukup puas untuk bisa bersamanya. Saya takut terjadi yang tidak baik untuknya, jawab Dokter Andri yang berhasil membuat Yati berdesir. "Dan kamu sendiri, aku tahu persis juga kamu menyukainya, tapi tak berani berharap lebih karena keadaan. Benar?" tanya Kong Bidun pada Yati. "Saya seorang janda, Kong. Sungguh tak pantas bagiku untuk berharap terlalu jauh. Saat ini sudah cukup banyak kebaikan Dokter Andri yang bahkan saya berpikir berat untuk bisa membalas semua kebaikannya." "Nah begitu dong, saya demen. Maksudnya Kong, jadi kalian berdua yang akan menikah?" "Hah?" Lagi-lagi mereka terbengong. "Kong, apa saya tidak salah dengar, Kong? Saat ini saja tanpa ada hubungan khusus dia sudah menderita begini. Apalagi sampai menikah. Apa tidak mungkin dia akan..." ucap Dokter Andri tanpa sempat melanjutkan. "Justru karena itulah kalian harus melawannya. Toh saat ini kalian sudah kepalang tanggung. Tidak ada yang menjamin kondisinya akan membaik. Begitu juga dirimu. Tak ada yang menjamin kutukan itu bakalan musnah jika terus kau turuti permainannya. Jadi kami harus menikah. Bagaimana jika hal buruk terjadi? Itulah resikonya. Tapi itu satu-satunya cara agar sihir itu lepas darimu, juga darinya. Kau pikir ini penyakit biasa? Bukan, Dri. Bukan. Ada sesuatu yang menghalangi sarafnya hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Kalian harus menikah. Itu solusi agar kalian terbebas darinya." Dokter Andri tampak termenung. Bukannya ia tak suka dengan Yati, tapi bagaimana jika Yati akan mengalami nasib yang sama seperti yang lainnya? "Yang sekarang kamu harus usahakan adalah bagaimana cara kamu memikirkan calon istri kamu, sebagaimana kamu memikirkan Bu Minah. Niatkan mendapat kebaikan, luruskan niat karena ibadah untuk menghilangkan kutukan, hilangkan pemikiran nafsu dan lain-lain. Sekali lagi, luruskan niatmu menikah karena ibadah. Bisa?" "Baik Kong. Dan untuk sementara waktu
Biarlah Yati di sini. Mukminah bisa menemaninya sementara waktu. Hal itu untuk membuatmu tidak selalu memikirkan calon istrimu. Karena apa, Kong? Terus terang, seperti ku bilang tadi, hal ini belum teruji. Dek, hati mereka terasa ambiar karena sepertinya masih menunggu keberuntungan. Jadi, kapan kalian akan siap menikah? Tanya Kong Pidun lagi. Yati terdiam. Ia menyerahkan jawabannya kepada Dokter Andri. Bagaimana Andri? Tanya Kong Pidun menegaskan. Insya Allah minggu depan, Kong. Baik, sepakat. Nanti minggu depan kamu kesini lagi. Sementara itu Yati bisa menunggu sambil diterapi di sini. Baik, Kong, saya pamit dulu, ucapnya seraya meraih tangan Kong Pidun dan menciumnya. Semeninggal Dokter Andri, Yati disuruh beristirahat dulu dengan ditemani Mbok Minah. Yati tahu ia takkan bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan wanita tua itu. Seminggu berlalu, Kong Pidun sudah menunggu kedatangan Dokter Andri. Begitu juga Yati yang sudah didandani sedemikian rupa. Dipakaikan pakaian terbaik, sebuah baju terusan bunga-bunga dengan rendra air berwarna putih. Pernikahan sengaja dilaksanakan di kediaman Kong Pidun. Selain karena memang tak banyak mengundang tamu, juga untuk menjauhkan antara Dokter Andri dan Yati dari pengaruh buruk sihir yang sudah ditanam almarhum Biwar dan anaknya Melati. Bagaimana Yati? Kau sudah siap? Tanya Kong Pidun memastikan. Insya Allah, Kong, ucap Yati pendek. Hatinya bergemuruh. Ia merasa tak nyaman. Hatinya berdebar. Berkali-kali dirasanya tubuhnya panas dingin. Jika saja saat ini tangannya normal, pasti sudah dilapnya keringatnya dari dahi yang terus saja mengucur deras. Tak lama berselang datanglah Dokter Andri dengan setelan jas hitam dan tak lupa sekuntum mawar terselip di sakunya. Penampilannya yang layaknya bintang Korea membuat siapapun terpana. Terlebih lagi pembawaannya yang cool membuat siapa saja akan terpesona. Begitu juga dengan Yati yang tak kunjung berhenti menatap Dokter Andri. Bahkan sampai saat ini dia masih belum sadar sepenuhnya bahwa lelaki tampan itu akan menjadi suaminya. Bagaimana Andri? Sudah siap semua? Tanya Kong Pidun berbisik. Sudah, Kong, ujar Andri menunjukkan pasukannya. Terlihat di barisan belakang tampak beberapa berpakaian medis, lengkap dengan bunker berbagai peralatan yang tidak seberapa dipahaminya. Tapi tampaknya memang Dokter Andri sudah memperhitungkan dengan cermat seandainya terjadi hal-hal fatal atas mereka berdua. Kau tak dihadiri orang tuamu? Tanya Kong Pidun lagi. Oh, kemarin saya sudah kabarkan kepada beliau. Kemungkinan nanti siang langsung datang ke sini. Jadi hemat saya tidak perlu menunggu kedatangan mereka karena belum bisa dipastikan jam kedatangannya. Baiklah, hadirin semua. Karena semua sudah siap, maka untuk acara selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Penghulu. Silahkan. Saya nikahkan Andreas Sutawijaya bin Sutawijaya dengan seorang perempuan yang bernama Maryati binti Sanusi. Namun belum juga selesai, tiba-tiba berkelebat satu bayangan. Astagfirullah, apa itu? Ucap penghulu kaget. Ditatapnya Kong Pidun yang masih dengan mata terpejam. Teruskan, bisik Kong Pidun lirih. Diulangi lagi kalimat ijab itu. Saya nikahkan engkau Andreas Sutawijaya bin Sutawijaya dengan seorang perempuan
Ber... eh, Ucapan penghulu tiba-tiba terputus. Terasa sesuatu menyangkut di tenggorokannya. Terasa perih dan panas. Air, ucapnya pelan. Panas, panas, ucapnya lagi dengan peluh berjujurannya. Dipegangnya leher seolah menahan haus yang teramat sangat. Melihat kondisi tersebut, Kong Pitun segera bersedekap. Matanya terpejam. Digerakkan kedua tangan dengan pola-pola tertentu. Dan sesaat kemudian muncullah asap tipis dari ubun-ubunnya. Begitu tipisnya hingga tidak ada orang yang mampu melihatnya. Secara perlahan asap itu meliuk-liuk seolah mencari sasaran. Terlihat penghulu itu terlempar beberapa meter ke belakang dengan darah muncrat dari mulutnya. Melihat kondisi itu, langsung saja petugas medis datang untuk memberikan pertolongan. Namun dengan sigap penghulu tersebut mencegah dan segera mengambil posisi semedi. Dibiarkannya tubuhnya rehat sebentar tanpa aktivitas sama sekali. Sengaja dia membuat raganya tenang dan transparan hingga makhluk itu tak lagi mengganggunya. Suasana terlihat tenang. Hanya ada Kong Pitun dan penghulu yang terlihat duduk bersedekap. Mata keduanya terpejam. Tak ada gerakan apapun. Napas terdengar pelan dan teratur. Namun berbeda dengan di alam nyata yang tampak tenang karena jauh di alam sana yang ternyata terjadi pertarungan dahsyat. Dua sosok gaib saling berhadapan. Dari raut wajahnya terpapar kebencian yang teramat sangat. Assalamualaikum, ucap Kong Pitun merendah pada makhluk transparan berwarna kuning kecoklatan dengan surai panjang berkibar-kibar. Terlihat makhluk itu menggerang, enggan membalas sapaan lawannya. Hanya saja dari sorot matanya tetap menebar kebencian. Matanya menatap nanar, hidungnya kembang kempis dengan sedikit cairan lengket keluar dari sana. Biar kita saling berkenalan, ucap Kong Pitun lagi. Tidak usah berbahasa basi. Aku minta kau tak ikut campur urusanku, ujarnya seraya menatap matanya yang merah. Jemarinya terulur kaku, kukunya mencuat tajam, siap merobek apapun. Bukan ikut campur, tapi dia adalah cucuku. Tak akan kubiarkan kau mengganggunya, ucap Kong Pitun tenang. Dari bibirnya terukir seulas senyum tipis. Kalau begitu, biarkan aku juga puas mengajarmu, ujar makhluk itu tanpa basa-basi. Seketika tiba-tiba tubuh itu merangsek maju dengan kuku-kuku tajam yang menyeruak di balik daging busuknya. Kau pergi atau mati, ancam makhluk itu yang sepintas mirip perawakan seorang perempuan. Maaf beribu, maaf jika aku bertanya dengan siapa kali ini aku berhadapan, ucap Kong Pitun mengulur waktu. Kau tak perlu tahu siapa aku, yang pasti lekaslah pergi dari sini, hardik sosok itu. Maaf Tuan yang terhormat, tapi sepertinya Tuan salah tempat, karena saat ini Tuan dalam daerahku. Lihatlah, Kong Pitun seraya melemparkan segenggam serbu putih yang seketika berubah menjadi asap tipis-tipis dan menjadi formasi layaknya jaring. Kurang ajar, hentak makhluk itu berusaha lepas dari jaring. Tangannya terapung-apung menyeramkan. Sekarang pergi dari sini. Aku tak sudi diperintah olehmu, ujar makhluk itu lagi dengan bengis. Oke, baiklah kalau begitu. Aku tak mau kau berlama-lama di sini, ujar Kong Pitun lagi seraya mengeluarkan sebilah keris dengan batu sapir yang berkilauan. Melihat senjata pusaka itu, tiba-tiba makhluk itu jatuh tertunduk dan meringkuk. Seketika nyalinya hilang entah kemana. Ampun, ampun, ujarnya terus dengan menjatuhkan badan. Rupanya kau tahu juga tentang senjata mustika ini. Nah, sekarang
Kau pergi sekarang, ucap Kong Pitun menghardik. Iya, baiklah, aku pergi sekarang, ucapnya sambil memelas. Dan sesaat kemudian ia mulai berdiri dan terhuyung-huyung. Namun matanya masih menyembunyikan sesuatu. Dan saat ia akan beraksi tiba-tiba, plas, satu hantaman menjadikan tubuh itu kembali mental. Terlihat sesaat makhluk itu kembali terhuyung. Hilang sudah kecokakan yang tadi diumbarnya. Jangan coba-coba membodohiku. Aku tidak sebodoh yang kau kira, ucap Kong Pitun tetap dengan sikap waspada. Kau pergi sekarang atau biarkan senjata mustika ini yang akan mengantarmu. Baiklah, baiklah, aku pergi sekarang. Makhluk itu berucap tiba-tiba saja sosoknya menghilang bersama hembusan angin panas yang menguap ke angkasa. Alhamdulillah, ucap Kong Pitun seraya meraukan tangan ke wajah. Sesaat tampak Kong Pitun menggerakkan kedua tangan dan kemudian ia telah kembali segar. Nah, Pak Penghulu, silakan dilanjutkan lagi prosesnya, ucap Kong Pitun setelah membuka matanya kembali. Baiklah, alhamdulillah, Bapak berhasil mengusir makhluk itu. Tapi sepertinya aku tak sanggup lagi meneruskan ijab ini. Karim, panggilnya pada asisten yang masih setia duduk di sampingnya. Saya, Pak, jawab asistennya itu. Kau teruskan ijab ini, aku mau istirahat dulu, ucap Penghulu sesaat sebelum tergeletak pingsan. Baiklah, bismillah, aku nikahkan dan aku kawinkan engkau Andrea Sutawijaya dengan seorang wanita bernama Maryati binti Sanusi dengan mas kawin sebuah cincin emas 24 karat seberat 3 gram, ucap Karim lancar seraya menjabat Dokter Andri dan meminta jawaban dengan menggenggam erat tangannya. Namun belum juga Dokter Andri menjawab, tiba-tiba muncul gangguan lain. Brak. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.